Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur kita berjumpa kembali di hari Rabu ini dalam breakfast. Ya, pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama di hari Senin dan hari Selasa kemarin. Kita sedang membahas lebih lebih dalam lagi tentang apa yang sudah kita renungkan bersama-sama di hari Minggu kemarin, yaitu tentang beribadah kepada Tuhan. Hari Senin kita belajar bahwa beribadah kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kemarin hari Selasa kita belajar bahwa beribadah kepada Tuhan adalah saat kita melatih, adalah saat-saat di mana kita melatih diri kita untuk kita bisa memiliki keserupaan dengan Kristus. Nah, hari ini di hari Rabu kita akan belajar sama-sama bahwa beribadah adalah pekerjaan yang kita lakukan untuk kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak pernah melatih diri kita untuk kita punya keserupaan dengan Kristus? Itu adalah satu hal yang sangat dekat hubungannya, sangat berkaitan, saudara. Waktu kita beribadah, kita melatih diri kita untuk memiliki kesalehan, kita melatih diri kita untuk hidup dalam kekudusan, kita melatih diri kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sedang bertumbuh dalam sesuatu yang tidak terlihat dengan mata kita. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita sedang berubah, tapi orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka yang akan melihat buah yang keluar dari kehidupan kita. Saudara, waktu kita mengiring Kristus, mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun kita mengiring Kristus, seharusnya ada buah-buah yang keluar dari kehidupan kita. Berbicara tentang buah, saudara, buah kehidupan kita itu tidak bisa kita sadari. Kita bukanlah orang yang pertama yang menyadari tentang buah. Saudara, saya pernah kasih ilustrasi bahwa ketika pohon mangga berbuah, buahnya itu yang pertama menikmati adalah orang yang ada di tempat pohon mangga itu ditanam. Mungkin buahnya jatuh, atau ada orang yang petik buahnya, kemudian mereka memakan buahnya. Pohon mangga nggak bisa makan buahnya sendiri. Mungkin buahnya bisa jadi busuk karena nggak ada yang ambil, tapi pohon mangga tidak akan pernah bisa memakan buahnya sendiri. Orang yang menikmati buah dari pohon itu adalah orang lain. Ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa klaim diri kita bahwa wah, saya udah berubah nih. Pernyataan seperti itu seharusnya keluar terlebih dahulu dari orang yang ada di sekeliling kita. Mereka melihat bahwa kita sudah mengalami sesuatu yang berganti. Kita yang dulunya males, kita jadi orang yang rajin. Kita yang dulunya sulit untuk mengampuni, kita jadi orang yang murah hati. Kita punya kerendahan hati, kita punya hati yang tulus untuk mengampuni. Orang yang dulunya suka cari persoalan, sulit untuk berdamai, kita berubah menjadi orang yang suka damai. Kita mau membuka waktu, membuka peluang untuk berbicara. Saudara, semua itu dialami, disadari oleh orang yang ada di sekeliling kita ketika kita berbuah. Nah, pengalaman-pengalaman itu akan lahir dari saat-saat kita memberikan diri untuk beribadah pada Tuhan. Tentu ibadah di sini bukan hanya ibadah secara personal, kita bersaat teduh, baca firman, tapi juga ibadah secara korporat kita di gereja. Dalam satu komunitas yang namanya konflik itu akan selalu terjadi, saudara. Kalau kita melihat ada satu komunitas yang kita lihat gereja, kita lihat kayaknya sana nggak pernah ada persoalan ya, nggak pernah ada jemaat yang berantem ya. Kemudian kita pengen pindah ke sana. Waktu kita pindah ke sana, jemaat itu jadi penuh dengan persoalan karena ada kita di situ. Saudara, kita harus bisa melihat bahwa yang namanya komunitas, yang namanya gereja, yang namanya persoalan antar satu pribadi dengan pribadi yang lain, dimanapun akan terjadi, saudara. Karena itu proses pendewasaan. Disitulah kita belajar untuk menghasilkan buah. Itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Nah, kalau kita tidak pernah melatih diri untuk beribadah, tidak pernah melatih diri untuk hidup dalam kekudusan, tidak pernah melatih diri untuk hidup dalam kesalehan, ya, dalam godliness, ya, pertumbuhan kita akan berlangsung sangat lama sekali. Dan kita nggak pernah latihan. Salah satu hal juga yang mungkin bisa kita renungkan adalah begini. Bagaimana kita mau melatih diri menjadi sabar kalau tidak ada orang yang membuat kita belajar untuk menjadi sabar? Bagaimana kita bisa melatih diri untuk menjadi orang yang penuh belas kasihan kalau tidak ada orang yang membuat kita belajar untuk menjadi orang yang berbelas kasihan?
Bagaimana kita akan belajar untuk mengampuni kalau tidak ada orang yang membuat kita belajar untuk mengampuni? Saudara, kita semua akan berhadapan dengan konflik dalam hidup ini. Tapi kedewasaan akan membuat kita menang atas segala konflik-konflik yang ada di dalam hidup kita. Seringkali kita merasa bahwa mungkin mengalah itu sudah hal yang lumrah sekali buat kita. Tapi satu hari nanti kita juga akan menyadari bahwa ketika kita mengalah, ketika kita memberikan kesempatan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita, mungkin di atas segala sakit hati dan kekecewaan kita, sebenarnya kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita sudah sudah melewati satu proses bersama dengan Tuhan, bersiaplah untuk menghadapi proses yang lebih besar. Karena selama kita tinggal di dalam bumi ini, itu akan terus terjadi. Dan kita harus mengingat Tuhan yang pernah menolong kita melewati persoalan-persoalan yang sulit sebelum ini. Tuhan yang sama juga yang akan menuntun kita di persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini dan yang akan datang. Yang pasti dalam segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan sedang bekerja untuk membuat kita menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin hari ini kita mengenal Tuhan baru berapa? 5 tahun, 10 tahun, ya, dengan segala macam problema yang kita hadapi. Tapi di satu hari nanti kita akan menyadari bahwa Tuhan itu baik. Kita sudah melewati banyak hal bersama dengan Tuhan. Kita perlu untuk membuat satu masa di mana kita merenungkan bagaimana kehidupan kita sebelum kenal Tuhan, atau ketika kita awal mengenal Tuhan, dan hari ini ketika kita sudah mengenal Tuhan, mengiring Tuhan dalam beberapa tahun. Kita harus melihat apa yang sudah berubah, apa yang sudah terjadi, bagaimana kita meresponi keadaan-keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Dari situ kita akan menyadari bahwa apakah kita berbuah atau tidak. Apakah ada buah yang keluar dari hidup kita atau tidak. Apakah kita sedang berubah ke arah Kristus atau kita sedang jalan di tempat karena kita sibuk memikirkan berkat dan lain sebagainya. Saudara, biarlah perenungan selama 3 hari ini menolong kita supaya kita maksimal dalam ibadah kita. Waktu kita beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya selalu berbicara tentang meminta berkat. Saya sangat bersedih hati ketika dari banyak tempat di sosial media ada banyak sekali orang yang mengajak masyarakat untuk beribadah kepada Tuhan dengan iming-iming, ya nggak ada bedanya dengan orang yang sedang menjual sesuatu, saudara. Sedangkan kita dengan Tuhan itu bukan satu proses transaksional. Kita datang mendekat kepada Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, karena memang hanya Dia yang layak untuk terima segala pujian. Karena memang hanya Dia yang layak untuk terima segala penyembahan kita. Kita nggak perlu datang kepada Tuhan, memuji Tuhan hanya dengan motivasi bahwa kalau saya nggak datang memuji Tuhan, kalau saya tidak beribadah, kalau saya tidak saat teduh, nanti saya nggak diberkati, nanti saya akan sakit. Saudara, pandangan-pandangan itu sangat keliru dan menyesatkan. Tapi biarlah 3 hari ini kita belajar, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang mempersembahkan tubuh kita untuk mempermuliakan Dia. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita sedang belajar untuk menjadi orang-orang yang saleh, untuk menjadi orang-orang yang serupa dengan Dia. Waktu kita beribadah, kita sedang melatih diri kita untuk kita bisa menghasilkan buah yang maksimal di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau kita berbuah, dan Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik melalui ibadah yang kita lakukan di hadapannya. Ibadah ada 2. Yang pertama ibadah secara pribadi, yang kedua ibadah secara korporat. Ibadah secara pribadi itu berbicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ibadah secara korporat itu berbicara ibadah kita hari Rabu, ibadah online, ada ibadah doa fajar, ada ibadah raya hari Minggu, kita beribadah bersama-sama. Itu adalah ibadah secara korporat. Dan kedua hal itu adalah hal-hal yang menolong kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, mengalami berbuah dalam hidup kita, dan menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Biarlah perenungan kita sepanjang 3 hari ini memberikan kita banyak hal untuk kita bisa dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur untuk pembelajaran yang kami boleh terima selama 3 hari ini. Secara khusus buat hari ini Tuhan, kami berdoa biarlah siapapun kami, dimanapun kami berada hari ini, kami boleh belajar untuk kami bisa menghasilkan buah dalam hidup kami.
waktu kami menghadapi konflik, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, kami tahu kami sedang dipertajam oleh Tuhan. Kami sedang diasah oleh Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih tajam, orang-orang yang lebih mampu, orang-orang yang lebih kuat, dan kami bisa berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami, dan bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri pagi hari ini, saya mengingatkan jangan lupa nanti malam ada ibadah tengah minggu pukul 7 melalui YouTube channel gereja ini. Mari kita beribadah bersama-sama dari rumah kita, dari tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.